Chen Ping berada di sungai magma, berenang di dasar sungai seperti ikan. Penatua-Atu sedikit mengernyit saat dia melihat ke sungai lava yang menyala-nyala. Dia tidak menyangka Chen Ping akan melompat ke sungai. Melihat sungai magma yang luas dan tak berujung, Penatua-Atu memancarkan cahayanya. Tanpa sadar, saya ingin menemukan lokasi persis Chen Ping. Namun, sungai magma terlalu besar, dan Chen Ping bahkan menyelam ke dasar. Kesadaran Penatua-Atu tidak dapat menembus sungai magma sama sekali, dan lokasi Chen Ping tidak dapat ditemukan. Kita tidak boleh membiarkan anak ini melarikan diri, kalau tidak aku tidak akan bisa menjelaskannya. Penatua-Atu sekarang tidak sesederhana menghentikan Chen Ping. Chen Ping membunuh begitu banyak murid sekte meringis mereka dan mampu menukar mereka dengan ibadah 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Penatua-Atu ingin melompat turun dan mengejar Chen Ping, tetapi dia tidak mengetahui lokasi spesifik Chen Ping. Jika dia turun dengan gegabah dan tidak dapat menemukan Chen Ping, itu akan menjadi masalah. Penatua-Atu memandangi murid-murid sekte meringis yang mati tidak jauh dari sana dan sepertinya memikirkan sesuatu. Saya melihat setetes darah dipaksa keluar dari sela-sela alisnya, dan darah itu jatuh ke tanah dan langsung berubah menjadi bola kabut darah. Kabut darah ini dengan cepat berubah menjadi seringai. Lalu seberkas cahaya menyala dari kabut darah. Saat gelombang nafas dingin terus menyebar, wajah hantu yang berubah menjadi kabut darah perlahan naik ke langit. Tepat setelah wajah hantu yang berubah menjadi kabut darah naik ke udara, semua wajah hantu mati di tanah yang dikenakan oleh murid sekte hantu melayang. Wajah hantu ini benar-benar mengeluarkan jeritan melengking, seolah-olah ada sesuatu yang ditekan di wajah hantu itu. Penatua-Atu melambaikan tangannya, dan lusinan seringai tampak hidup, menyerbu ke dalam sungai magma. Wajah hantu ini sama sekali tidak takut dengan api dan menyebar ke sungai magma. Penatua-Atu selalu ingin menggunakan wajah hantu ini untuk menemukan. Pada saat ini, Chen Ping belum tahu, dan dia mati-matian berenang di kedalaman magma. Untungnya, Chen Ping telah menyempurnakan api tanah, jadi hanya perlu berlari ke api sedikit untuk menahan panas magma Hanoi. Namun, tubuh Chen Ping datang dari tempat yang berbeda, dan ada rasa sakit yang masam. Ini adalah gejala sisa dari Ciyun Mojun. Orang ini, jelas berkata, bertemu, tetapi pada akhirnya, dia harus menyerap semua kekuatan di sekitarnya dan memadatkannya menjadi panah. Bahkan jika tubuh Chen Ping tangguh, dia tidak tahan. Kalau tidak, Chen Ping sekarang akan menjadi jiwa yang kesepian, dan tubuh fisik akan meledak. Nak, saya sedikit bersemangat, saya minta maaf. Sekarang aku minta maaf karena kentut. Aku harus menemukan tempat yang relatif aman sekarang, dan berlatih perlahan selama beberapa hari untuk mengembalikan tubuh fisik. Kata Chen Ping dengan marah. Hanya di magma Hanoi ini, pria itu tidak bisa menemukanmu, dan itu tidak akan terdeteksi di sini. Ciyun Mojun berkata, dia juga tahu bahwa dia telah kehilangan kekalahannya, jadi Chen Ping mengatakan bahwa dia hanya bisa mendengarkan Ciyun Mojun. Agak melarikan diri, orang ini sangat sulit untuk melibatkan. Setelah Chen Ping sangat berenang untuk sementara waktu, lalu dia sedikit santai dan berhenti. Chen Ping bermaksud untuk menyerap kebakaran bawah tanah ini di sini, dan kemudian menggunakan metode kebakaran nyata untuk meredam tubuhnya. Kebetulan di sungai magma ini, jika Anda menggunakan tubuh api yang sebenarnya untuk meredam tubuh, itu pasti akan lebih efektif. Chen Ping mencoba menyerap api hati bumi dalam magma, tetapi begitu itu berjalan, dia mendengar suara berdengung, dan kemudian melihat bahwa api-api di sekitarnya mengalir lebih bergejolak. Aliran api mulai berputar dan berputar di depan Chen Ping. Segera pusaran air besar muncul, pusaran air itu begitu besar sehingga terus menyedot api di sekitarnya dari pusat bumi di depan Chen Ping. Apa yang terjadi? Kenapa pusaran air besar tiba-tiba muncul? Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya sangat terkejut. Melihat ini, Raja Iblis Ciyun berkata, kamu pasti telah menyerap energi dari pusat bumi di sini.
Kebakaran tersebut menyebabkan suasana api di sekitarnya berubah, sehingga terbentuklah pusaran air yang begitu besar. Petik 2. Sungai seperti ini yang terbentuk dari magma bawah tanah sangat ganas. Sedikit media fisik mungkin dapat mengubah keadaan saat ini. Setelah mendengarkan Raja Iblis Cion, Chen Ping mendengar bahwa gunung berapi akan datang. Gunung berapi yang tenang tidak akan meletus meskipun magmanya melonjak. Namun jika Anda melempar batu ke dalamnya, bisa langsung menyebabkan gunung berapi tersebut meletus. Chen Ping melihat pusaran itu semakin besar, dan sepertinya ada celah kosong di tengah pusaran. Setelah tersedot ke dalam pusaran air, nafas api ini mengalir di sepanjang celah kehampaan, dan pergi entah kemana. Melihat pusaran air yang semakin besar, Chen Ping memutuskan untuk bersembunyi sebentar. Mungkin pusaran air itu perlahan akan surut setelah beberapa saat. Chen Ping menahan hisapan pusaran dan terus berenang menuju sisi lain, tetapi sangat sulit bagi Chen Ping untuk berjalan. Gerakannya awalnya terhalang di sungai lava, tapi sekarang dia dikendalikan dengan kuat oleh hisapan pusaran air. Chen Ping hanya bisa mengertakkan gigi dan terus menghindar. Tetapi pada saat ini, aura samar mendekat, dan segera Chen Ping merasa bahwa itu adalah aura dari Sekte Meringis. Orang itu benar-benar menemukan tempat ini. Ekspresi Chen Ping menegang. Chen Ping tidak menyangka Penatuatu bisa secepat itu. Aku menemukan diriku. Tetapi ketika Chen Ping menguatkan dirinya untuk mempertahankan diri dari musuh, dia menemukan bahwa apa yang sebenarnya akan terjadi. Itu wajah hantu. Wajah hantu itu tampak hidup dan terus mendekati Chen Ping. Melihat seringai ini, Chen Ping mengerutkan kening. Dia tahu bahwa seringai ini tidak akan pernah muncul di sini tanpa alasan. Itu pasti dibuang ke sungai magma oleh Penatuatu, dan wajah hantu ini pasti mencari dirinya sendiri. Chen Ping memandangi wajah hantu yang tiba-tiba muncul dengan tenang. Dia ingin tahu apakah Penatuatu melemparkan wajah hantu ini ke sungai magma, atau apakah wajah itu jatuh sendiri. Wajah hantu itu semakin mendekati Chen Ping, tetapi ketika sudah agak jauh dari Chen Ping, tiba-tiba ia tersedot ke dalam pusaran air besar dan menghilang seketika. Chen Ping menjauhkan dirinya dari pusaran air dan tidak berani menyerap dan memurnikan api inti bumi sesuka hati. Dia hanya bisa mengandalkan api ini dan menggunakan tubuh api sejati untuk meredam tubuh fisiknya. Saat ini, Penatuatu sedang menunggu di tepi sungai magma. Segera nafas datang, dan Penatuatu melihat ke kejauhan. Orang ini benar-benar menyelinap sejauh ini. Penatuatu mengangkat bibirnya sedikit, dia sudah mengetahui lokasi Chen Ping. Baru saja seringai itu mendekati Chen Ping, langsung memperlihatkan posisi Chen Ping. Saat ini, Chen Ping bahkan tidak tahu bahwa posisinya terungkap. Dia masih tenggelam dalam api sejati Dharmakaya, melemahkan tubuh fisiknya. Penatuatu melompat, dan setelah tiba di lokasi Chen Ping, dia terjun ke sungai lava. Di sekeliling tubuh Penatuatu terdapat beberapa wajah hantu, melindungi Penatuatu dari api sungai magma. Wajah hantu ini tidak takut dengan api di tengah bumi. Ketika Huo Yuanting dan yang lainnya melewati sungai magma, mereka juga menggunakan wajah hantu untuk mengirim mereka menyeberang. Saat Penatuatu terus memperdalam, kesadaran spiritualnya juga menyebar hingga ekstrim. Sekarang dia hanya dapat mengetahui perkiraan lokasi Chen Ping. Jika dia ingin mengetahui lokasi pasti Chen Ping, dia masih perlu menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya. Meskipun di sungai magma ini jarak kesadaran spiritual tidak akan terlalu jauh, namun perkiraan lokasi Chen Ping sudah diketahui, jadi jarak ini sudah cukup. Tepat ketika Penatuatu memancarkan kesadaran spiritualnya, dia langsung ditangkap oleh Chen Ping. Sial, orang ini mengejarmu begitu cepat. Chen Ping terkejut dan segera menyingkirkan api Dharmakaya yang sebenarnya, mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat masuk lebih dalam. Orang ini sangat menyebalkan. Kamu meminjamkan tubuhmu padaku. Aku akan membunuh orang ini. Ciun Mojun berkata pada Chen Ping. Chen Ping memutar matanya ke arah Raja Iblis Ciun.
Mustahil baginya untuk memberikan kendali atas tubuhnya kepada Raja Iblis Ciyun. Raja Iblis Ciyun juga kecanduan dan selalu ingin mengontrol tubuh Chen Ping. Jika tidak ada Daluo Jindian di lautan kesadaran Chen Ping, diperkirakan Raja Iblis Ciyun akan mengikuti Chen Ping untuk memperjuangkan kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, Penatuatu juga memperhatikan aura Chen Ping, dan segera tertawa dan berkata, "Nak, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, dan kamu masih ingin bertarung denganku. Kamu tidak dapat melarikan diri, jadi ayo tangkap kamu tanpa ampun." Chen Ping mendengarkan kata-kata Penatuatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya serius, dan dia berenang dengan cepat. Penatuatu mengejarnya. Chen Ping berada di sungai lava dan tidak dapat menggunakan langkah pengendalian kebakaran, jadi Penatuatu mendekati Chen Ping dengan cepat. Chen Ping telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberi makan dirinya sendiri, dan rasa sakit serta ketidaknyamanan yang disebabkan oleh rasa sakit fisik membuat Chen Ping mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Dia tidak akan pernah membiarkan Raja Iblis Ciyun mengendalikan tubuhnya lagi, konsekuensinya akan terlalu besar. Merasakan Tu yang mendekat, Penatua, Chen Ping mengertakkan gigi dan terlihat sangat galak. Di sungai magma ini, Chen Ping tidak tahu berapa banyak trik yang bisa dia lawan dengan Penatua Natu. Apalagi sekarang tubuhku sedang rusak. Tetapi ketika Chen Ping dengan putus asa berenang ke depan, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan dia langsung jatuh seperti batu besar. Saya tidak tahu kapan, lubang dalam seperti tebing muncul di depan saya. Chen Ping tidak memperhatikan, dan tubuhnya jatuh dengan cepat ke bawah. Chen Ping terkejut dan berusaha mati-matian untuk berenang ke atas, tetapi tidak terjadi apa-apa. Chen Ping hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya untuk menahan api di sekitarnya. Itu menjadi semakin dalam, dan nyala api menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, Chen Ping menemukan bahwa nyala api telah berubah menjadi hitam dan merah. Menyelam, seperti yang diketahui semua orang, Chen Ping juga tidak siap dan langsung jatuh. Penatuatu juga menyelam tanpa ragu-ragu. Chen Ping secara pasif jatuh ke bawah, sementara Penatua Natu secara aktif mengejar ke bawah. Kedua orang itu beriringan, terus-menerus jatuh. Saat warna api menjadi semakin berat, nyala api menjadi semakin ganas. Meskipun Chen Ping memurnikan api di tengah bumi dan memahami asal mula api, dia masih merasa panas dan tercekik. Chen Ping hanya bisa memancarkan api es yang sangat dingin dengan seluruh kekuatannya untuk menahan perasaan panas yang tak tertahankan ini. Adapun Penatuatu, dia merasa tidak enak badan saat ini. Saat dia terus menyelam, wajah hantu di sekitarnya berputar semakin cepat, dan gelombang panas mulai terus-menerus mengenai tubuh Penatuatu. Penatuatu sedikit mengernyit, memandang Chen Ping yang masih menyelam, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, "Sialan, apakah orang ini